Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak, Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga ada yang kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan pikiran, hati, dan kesadaran kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Berjumpa lagi bersama kami di Dhamma Sakaca online ya. Bapak Ibu semua, pada hari ini Senin 5 Februari di tahun 2024 yang berbahagia ini, baik Bapak Ibu semua ya, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita, ada baiknya kita membacakan doa nama Karapata terlebih dahulu. Ya, mari kita bersama-sama beranjali dan kita mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nama Karapata, syair penghormatan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Sangka, siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia, ya. Mari kita mendengarkan syair Dhammapada yang akan dibawakan oleh Ibu Tari. Oleh karena itu, silakan Bu Tari. Terima kasih, Romo Singgi. Pembacaan Dhamma pada Pupawaga atau bunga-bunga syair ke-50. Napare sang wilo mani napare sang kata katang atano wa awe keya kata ni akata nica. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Sadu, sadu, Aduh, sadu. aduh. Baik, terima kasih Bu Tari atas pembacaan Dhammapada. Baik, Terima ya kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke profil narasumber, ya, izinkan saya menyapa dulu, ya, eh, Romo, ya, sehat ya, Romo Arya Wamsa, Sehat Romo Singgi. ya, semoga bisa mencerahkan kita semua, ya, Romo, ya. Oke, Amin. oleh karena itu kepada operator, baik, silakan profil narasumber. Ya, beliau bernama
Arya Wamsa Frankie. Pembelajar sepanjang masa. Good is not enough if better is possible. Ya, pendidikan beliau adalah pasca sarjana psikologi pendidikan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sarjana matematika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Maduta Widyasena Wihara Widyaloka Yogyakarta, Vipassana Meditation oleh Bapak Satya Narayam Goenka, Family Hypnotherapy Arisandi Surabaya, Pabaja Samanera di Wihara Mendut, dan biku sementara 20 hari di Myanmar. Wah, 20 hari ini nggak main-main ya, pasti pengalamannya banyak. Ehipasiko Foundation Public Speaking untuk Dhammaduta, pengalaman berorganisasi dan kerja. Beliau adalah Wakil Ketua Pelajar Buddhis Bekasi, atau disingkat dengan Prabu, Ketua Widyasena Wihara Widyaloka Yogyakarta, Ketua Keluarga Buddhis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, private match teacher di Columbia Match Course Klaten, trainer TOP Holiday, Ibu Dralani Anggawati Klaten, trainer Kids Camp Goodwill Jakarta, kepala sekolah SD, SMP, SMA, Litbang, dan HRD Budi Utama Yogyakarta, Deputi Yayasan Pendidikan Meta Surabaya, Dhamma Leader Dhamma Yatra ke India, Nepal Ehipasiko Foundation, dan Sydney Tour and Travel. Penghargaan beliau mendedikasikan dan melakukan pengabdian, dan itu diberikan oleh Wihara Widya Loka Yogyakarta. Kemudian Abdi Dhamma sepanjang hayat oleh Ehipasiko Foundation. Misi Filantropi Indonesia memberi seminar dan konsultasi bagi 100 guru. Dan pekerjaan beliau adalah sebagai seorang Dhamma Duta, suami dan ayah, penulis buku saku dan Kompasiana, edukator dan terapis mental. Wah, di sini kita bisa banyak belajar dengan beliau. Dan beliau pada malam ini membawa tema mengenai mengadarkan anak kita agar bercita rasa Buddhis. Oleh karena itu, kepada Romo Arya Wamsa Franky, kami persilakan, Romo. Baik, terima kasih pada Romo Singgi. Selamat malam semua. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, malam ini kita bicara tentang cita rasa Buddhis dan tentu adalah baik jika nanti kita dalam bentuk dialog ya. Dalam arti ini ada tanya jawab sehingga bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada para pendengar atau para hadirin yang hadir di Zoom ini. Nah, sejarah judul ini pun muncul waktu saudara Teddy ya menghubungi saya mengenai jadwal untuk mengisi kelas apa namanya online di Zoom. Beliau menanyakan temanya seperti apa. Saya berpikir bahwa generasi muda Buddhis, khususnya anak-anak, perlu sekali diperhatikan karena kita tahu bahwa jumlah sekolah yang bernuansa Buddhis itu nggak banyak di Indonesia. Kalaupun ada, apa namanya, biasanya hanya ada di kota-kota besar, ya. Terus juga, apa, sebagian besar umat Buddha itu tersebar di berbagai wilayah. Nah, oleh karena itu, eh, pendidikan yang paling dekat dengan anak kita hari ini adalah orang tua. Maka orang tua perlu menghadirkan pendidikan bercita rasa Buddhis. Kenapa saya sebut bercita rasa, bukan langsung Buddhis saja? Karena ajaran Buddha ini memang luar biasa universal. Dan kita tidak bisa serta-merta memaksa anak kita untuk langsung mempercayai atau langsung menggunakan atau apa namanya atau langsung beragama Buddha secara otomatis ya, tetapi perlu dalam proses. Maka ada baiknya kita menghadirkan kata sebelum Buddhism dengan kata cita rasa. Nah, ketika kita bicara menghadirkan cita rasa, itu artinya kita juga bisa memberikan pengaruh baik kita, khususnya mereka-mereka yang setelah belajar Buddha Dhamma dengan baik, dengan cara apa menghadirkannya lewat perilaku, sikap ya, dalam arti keseharian kita. Nah, untuk anak sendiri, kita perlu memahami bagaimana anak belajar dan bagaimana mereka menyerap ya pengetahuan dan akhirnya menjadi sebuah pola atau pembiasaan dalam sikapnya.
Untuk hal itu maka para orang tua perlu sekali memahami em, apa pembentukan karakter ya. Pembentukan karakter pada anak itu sangat-sangat ditentukan dari teladan para orang tuanya. Jika orang tua tidak memberi teladan yang tepat, maka orang tua anak akan sulit sekali memahami apa yang ingin kita harapkan kepada anak kita. Untuk itu, pertama kali sebelum kita mengkader anak kita memiliki cita rasa Buddhis, kita harus menanyakan dulu pada diri kita. Para orang tua perlu menanyakan pada diri mereka, apakah saya sudah memahami Buddhism dengan baik? Nah, memahami Buddhism dengan baik mulai dari yang paling dasar. Ya, paling dasar itu adalah tentu kita harus mengerti agama Buddha itu harus punya tiga permata, ya, tiga permata atau triratna atau tiratna ya dalam bahasa palingnya. Triratna ini perlu dipahami dengan baik dalam arti kita memahami bukan hanya kata per katanya, tetapi bentuk aplikasinya dalam kehidupan. Triratna kita pahami bahwa Triratna itu terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha itu adalah gurunya, Dhamma itu ajarannya, dan Sangha itu muridnya. Nah, ketiga mustika atau tiga permata ini perlu dipahami dengan baik oleh para orang tua sebelum bisa mengkader ke anak-anaknya. Pahami bahwa Buddha itu bukan manusia superhero ya, seperti film-film eh, di apa box office ya yang superhero bisa segala macam rupa dan lahir dengan ke apa namanya keajaiban-keajaiban ya. Buddha itu bukan seorang yang ajaib, bukan juga seorang yang penuh dengan apa namanya em, istilahnya mukjizat ya. Tapi Buddha itu adalah seorang manusia yang berjuang sebelum ya dan sesudah beliau lahir. Nah, ketika kita memahami Buddha dengan baik bahwa dia adalah manusia biasa dalam arti seperti kita, namun perbedaannya adalah beliau adalah manusia yang berjuang, berjuang jauh sebelum kelahirannya dan juga berjuang ketika beliau lahir sebagai manusia. Perjuangan inilah yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa em, agama Buddha, ajaran Buddha atau seorang Buddha itu tidak dilahirkan apa tidak menjadi Buddha karena bakat tapi karena perjuangan dan perjuangan itu tentu tidak mengingkari usaha sehingga pada akhirnya beliau em, menapai atau berjalan di area atau di rel atau di jalan yang beliau bentuk sendiri. Jalan itu sudah tentu mengarahkan beliau menjadi seorang sama Sambuddha atau seorang Buddha yang mencapai penerangan atau mencapai apa pengetahuan sempurnanya, pencapaian enlightenment atau kebijaksanaan sempurnanya itu karena usaha beliau sendiri. Nah, itu pertama. Lalu orang tua juga harus paham bahwa Buddha itu tidak sama dengan Tuhan, ya. Buddha itu tidak sama dengan apa sekali lagi makhluk tunggal yang sangat sakti gitu ya, tidak. Buddha itu manusia yang bisa terluka juga. Buddha terluka dalam arti fisiknya, beliau juga bisa merasakan sakit, beliau juga bisa merasakan apa namanya tidak enak badan, bisa merasakan kenyang, bisa capek, ya perlu tidur. Nah, itulah Buddha. Jadi Buddha sama dengan orang biasa yang berjuang. Hal ini perlu ditangkap dengan baik oleh para orang tua, sehingga ketika menjelaskan atau memberikan apa namanya pembabaran kepada anak kita bahwa kita bisa menjelaskan dengan baik, kamu pun bisa menjadi Buddha dan kita semua adalah calon Buddha. Nah, itu dulu Romo Singgi. Mungkin dari Romo Singgi ada pertanyaan, silakan. Oke, baik, Romo. Yang Romo katakan itu memang kita semua adalah calon bakal Buddha ya. Dan kita semua pasti eh, bertemu pun juga ini merupakan sebuah karma baik lah pasti kayak gitu sehingga kita bisa saling bertemu dan kita semua mempelajari Dhamma. Nah, mungkin kalau misalnya kita mau ngobrol singkat ya, Romo Franky ya, eh, mungkin begini. Bolehkah saya mengetahui kebiasaan Romo Franky ini, Romo Arya Wapsa Franky ini yang
selalu mengarah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga kita semua di sini bisa mendapat inspirasi dan bisa dicontoh dan dipraktekkan untuk sehari-hari. Ya, boleh cerita mungkin Romo Aryawamsa Franky, silahkan Romo. Baik, kehidupan saya sehari-hari karena kita memulai belajar Dhamma itu agak terlambat ya. Waktu itu saya belajar Buddha Dhamma di umur kelas 5 ya, 10 tahun. Tetapi itu juga belajar karena saya masuk sekolah negeri ya. Lalu saya ikut Pabaja waktu saya kelas 2 SMA ya. Saya belajar buku filsafat Buddha itu SMA kelas 1 ya, seperti Milida Panha ya gitu ya, Abhidhamma, ikut Dhamma kelas ya. Jadi secara apa ya, secara tidak langsung semua itu berhadapan dengan Buddha Dhamma. Dan juga syukurnya adalah waktu itu saya sekolah negeri ya. Sekolah negeri itu mau nggak mau menyediakan 5 guru agama yang ada waktu itu. Nah, ketika saya masih ingat guru-guru saya, misal Bu Rus, terus Pak Sutijo, terus kemudian ada Pak Tatang ya, waktu SMA. Guru-guru ini memberikan pencerahan kepada saya khususnya mengenai teori Buddhis ya, karena waktu itu kita nggak ada praktek secara langsung, cuman teorinya saja. Nah, karena komunitas ya, sekali lagi apa, Romo Singgi, komunitas saya waktu di Bekasi itu cukup banyak ya. Saya termasuk salah satu pengurus Prabu waktu itu, pelajar Buddhis ya. Jadi karena ada komunitas, gerakan kita itu lebih dinamis, kemudian juga lebih percaya diri, kan, nggak sendirian ya. Walaupun kalau kita masuk di sekolah negeri SMP, misalnya waktu saya SMP negeri, nggak banyak umat Buddhanya atau siswa-siswi Buddhisnya nggak banyak. Nah, perjalanan saya yang sangat mengubah atau memberikan saya makna itu ketika saya jadi samanera di Mendut pertama kali 14 hari bersama Bante Panya, Bante Joti ya, Bante Senior waktu itu, Bante Kandidaro, Candakaro ya, Bante Candakaro. So, em, saya belajar banyak tentang how to control our mind. Kan itu penting sekali. Kemudian kita diajari meditasi, tidak banyak hal yang dipaksa waktu itu, tetapi karena em, apa ya, ritme 14 hari itu bangun setengah 5 ya, tidur jam setengah 10 malam, lalu ada chanting, lalu ada meditasi. Ritme inilah yang akhirnya membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, kemudian juga lebih memahami Buddha Dhamma secara aplikasi. Nah, penting sekali orang tua menghadirkan itu di rumah ya. Maka saya secara apa nama strategi memberikan apa unsur-unsur simbol-simbol Buddhism di rumah. Salah satunya kita perlu altar. Walaupun kecil, setidaknya itu sering dilihat anak kita. Ya, saya nggak memaksa anak saya untuk sekolah minggu, karena sekolah minggu bagi saya kadang-kadang buang waktu. Kadang-kadang juga apa, habiskan waktu family time karena kita libur cuma hari Minggu. Sudah itu hari Minggu itu dipakai buat sekolah Minggu setengah hari. Tiba-tiba tinggal setengah hari lagi, wasting time. Maksudnya kita sudah buang waktu untuk ketemu orang lagi. Karena family time itu quality time yang paling penting untuk perkembangan anak kita. Oleh karena itu saya nggak maksa anak saya untuk sekolah Minggu, tetapi saya menghadirkan apa namanya, pelajaran sekolah Minggu itu di rumah. Salah satunya tadi dengan menghadirkan altar, lalu saya baca parita sendiri. Saya tidak mengajak anak saya dan istri saya untuk baca, tapi mereka melihat saya secara tidak langsung. Saya membakar dupa, lalu baca parita, sesekali meditasi, kemudian baca buku. Nah, ini baca buku ini saya juga mengapa namanya, memberikan model teladan kepada anak saya. Saya baca buku Buddhis kan gitu. Lalu anak saya bertanya, buku apa nih Pi? Ini buku ini. Mau baca? Ikut yuk baca. Akhirnya anak saya secara otomatis belajar Buddha Dhamma lewat buku, dan banyak sekali buku yang dia sudah baca. Terbitan salah satunya banyak dari terbitan Ehipasiko, dan itu menurut saya anak saya menjadi lebih paham tentang Buddha Dhamma. Nah, itu. Jadi kata kunci pertama adalah role model. Ya, jika kita ingin membuat anak kita memahami Buddhis, kita harus memberi teladan. Tidak bisa serta-merta kita memaksa seperti mencekuk dia dengan obat gitu ya.
ayo minum ya, dipaksa. Kalau dipaksa, maka ajaran itu akan ditangkap oleh anak kita sebagai ajaran yang tidak menyenangkan. Ya, ingat, apapun ajaran yang bagus, tapi dengan cara pengajarannya dipaksa, membuat dia sampai menangis, membuat dia sampai traumatis, maka ajaran itu menjadi tidak baik bagi anak tersebut. Padahal yang salah adalah the way-nya. Persis pelajaran matematika yang ditakuti banyak murid ya. Karena saya guru matematika dahulu kala, saya menemukan ya banyak murid-murid murid-murid itu takut belajar matematika bukan karena matematikanya, tapi karena guru yang mengajarnya itu yang tidak tepat, tidak menyenangkan sehingga pelajarannya pun akhirnya tidak disukai oleh si anak. Nah, itu. Jadi setelah saya mendalami Buddha Dhamma secara sendiri ya, karena ibu saya, bapak saya tidak pernah juga mengharuskan saya belajar Buddha Dhamma. Mereka sibuk bekerja. Jadi saya temukan itu di ruang-ruang pelajaran agama Buddha, kemudian perkumpulan pelajar-pelajar Buddhis, ya. Terakhir ya saya ke Wihara Widyaloka ya, waktu saya kuliah di Gajah Mada, saya ketemu dengan komunitas Buddhis yang luar biasa namanya Widyasena. Di situ saya memperdalam lagi mengenai ajaran Buddha Dhamma dan organisasi. Dan akhirnya tahun 2000 sebelum saya lulus S1, saya ikut Vipassana. Nah, ini lebih dalam lagi dan ini menurut saya Vipassana ini adalah the core of Buddhism. Kenapa? Karena we can practice about Buddhism not only just knowledge gitu ya. Kita bisa melihat bahwa Buddhism itu luar biasa dalam sekali. Tidak hanya bicara tentang religion atau tataran untuk membuat orang damai saja, tapi bisa membuat orang atau pribadi-pribadi itu menjadi pribadi-pribadi yang menyebarkan kasih sayang, cinta kasih. Nah, dari situlah perjalanan saya, sehingga saya melihat bahwa orang tua muda perlu sekali sebelum mereka menikah, mereka perlu penataran sebenarnya. Penataran yang diberikan oleh tempat ibadah mereka. Salah satunya kalau mereka menikah di wihara, perlu ada penataran yang serius, bukan formalitas. Supaya nanti anak-anak mereka mendapatkan cita rasa Buddhism. Kurang lebih gitu, Romo Singgi. Ya, itu ceritanya menarik ya, bagaimana Romo Franky membuat eh, memberi contoh jadi sebagai inspirasi sebagai anaknya, bagaimana Romo Franky juga em, membuat sekolah minggu menjadi lebih efisien dengan cara di rumah ya Romo ya tadi tuh Romo bilang, dan juga eh, waktunya cuma libur hari Minggu jadi bareng-barengnya hari Minggu. Nah, oke Romo, kalau kita sedikit ngobrol Romo ya mengenai mengenai meditasi Vipassana, berarti itu adalah objek yang melihat apapun yang muncul berlangsung dan lenyap ya Romo ya gitu ya. Nah, Ya, apakah keluarga Romo juga ikut mempraktekkannya Romo? oke. Sementara ini mereka belum mempraktekkan, tetapi eh, kurang lebih saya men-sharing atau membagikan informasi apa itu Vipassana dalam praktek sehari-hari. Praktek sehari-hari dalam kehidupan kita, dalam arti ketika kita dari bangun tidur hingga kita tidur lagi. Seperti misalnya istri saya sering bercerita mengenai teman-teman kerjanya yang kadangkala bersikap tidak pas gitu ya, atau mempunyai sikap yang kurang baik seperti itu. Nah, ketika istri saya bercerita, saya menyelipkan ya dhamma di situ. Salah satunya saya katakan, ketika kamu memahami orang lain berbuat buruk, maka kamu akan tahu bahwa itu perbuatan buruk. Dan ketika kamu tahu itu perbuatan buruk, dan tentu kamu akan tahu juga bahwa itu tidak baik untuk kamu. Ketika kamu tahu itu tidak baik untuk kamu akan paham ya bahwa ketika perbuatan buruk itu muncul, sensasi tubuhmu jadi nggak nyaman. Dan ketika sensasi tubuhmu nggak nyaman, itu berarti petanda bahwa kamu sangat menyadari keberadaan hidupmu, keberadaan dirimu. Karena sensasi itu adalah media antara apa namanya gelombang pikiran dengan gelombang fisik atau fisik dan apa partikel dan gelombang kan gitu ya. Kalau Einstein bilang partikel dan gelombang itu berinteraksi lewat sensasi tubuh, dan sensasi tubuh yang yang kita rasa merasa nggak nyaman, merasa berat, sakit atau segala macam,
itu sesungguhnya adalah sangkara, bentuk pikiran. Nah, dari situ em, saya coba untuk mengajak lewat knowledge dulu kepada istri saya, karena Vipassana tentu tidak bisa kita ajarkan secara serta-merta tanpa praktek langsung kepada guru yang memang berpengalaman. Seperti itu, Romo Singgi. Ya, luar biasa ya Romo. Berarti rutin ya Romo ya, lumayan rutin ya Romo ya latihannya karena memang practice makes perfect ya gitu ya. Oke, begini Romo, karena tema kita ini berkaitan dengan bagaimana kita tuh bisa mengajarkan anak kita agar bercita rasa Buddhis ya Romo ya. Pertanyaan seperti ini Romo. Terkadang kan kita tahu ya bahwa dalam rumah tangga ini kan ya pasti anak itu kan memiliki karakter yang berbeda dan unik ya pasti ya. Maksudnya kayak ya ada anak yang diam, ada anak yang suka berbicara, ada anak yang suka berkompetisi, ada anak yang apa namanya? Ada mungkin anak yang tidak suka berkompetisi dan pasti terjadi terkadang namanya dilema ya dilema. Dilema ini maksudnya terkadang ini nih ketika dia menghadapi sebuah masalah, dia pasti muncullah sebuah perasaan entah itu pasti dia bisa menghadapinya atau dia lari dan menghasilkan marah, takut, kecewa. Nah, bagaimana Romo mendidik anak untuk memasukkan dhamma ketika dia sedang di dalam kondisi yang tanda kutip tidak baik-baik saja, Romo? Ya, silakan Romo. Baik, karena saya pernah belajar hipnoterapi dan juga saya sering menterapi anak yang mengalami masalah fobia, trauma, maka beberapa teknik ini saya terapkan juga untuk anak saya. Walau sebagai orang tua kadangkala lebih sulit ya menterapi anak sendiri ketimbang menterapi anak orang lain karena terbawa kondisi dari kepemilikan, attachment kata Buddhis ya, atau upadana kemelekatan ya. Nah, ketika anak saya mengalami eh, apa namanya feeling bad atau merasa sedih, kecewa dan segala macam, saya minta anak saya untuk saya bertanya kepada anak saya, apakah L masih mau menangis? Apakah L masih mau kecewa? Dan ketika L terus nangis, apakah L menyelesaikan masalah? Apakah ketika kecewa terus diteruskan, L bisa menemukan solusi? Terus dia mulai berpikir, oh ya nangis saya tidak menyelesaikan masalah, kecewa saya tidak menyelesaikan masalah. Oke, kalau tidak menyelesaikan masalah, oke sekarang tenang dulu, mari kita cari solusinya. Ya, solusinya mulai dari kamu minta maaf, kemudian kamu kalau merusak barang orang yang kamu ganti, gunakan tabunganmu untuk membeli barang tersebut. Dan ke depan jika kamu mengulang lagi, kamu tahu resikonya. Lihat uang tabunganmu kemarin sebelum dipotong ini berapa. Sekarang dipotong nilainya berapa. Banyak nggak? Banyak, Pi, kepotong. Oke, kamu mau lanjutkan sikap tadi? Enggak, Pi. Kalau enggak, gimana yang kamu harus lakukan? Ya, aku enggak main asal-asalan lagi. Oke, bagus. Eh, Papi pegang janjimu, Papi akan terus tak amati kamu sampai kamu punya sikap benar-benar tidak melakukan perbuatan yang sama. Karena dalam hidup ini, kalau kita menjadi orang yang berbuat sembarangan, hidup kita jadi sembarangan, nanti kehidupan ke depan juga jadi sembarangan. El mau hidup sembarangan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa namanya kekasih atau istri yang baik, istrinya jadi sembarangan, rumahnya sembarangan, pekerjaannya sembarangan. Kalau nggak mau, El harus punya purpose dalam hidup ini, punya tujuan. Mengapa saya melakukan ini? Untuk apa saya melakukan itu? Jadi belajarlah untuk mengetahui sebelum melakukan. Nah, seperti itu. Jadi menggiring anak itu nggak langsung nasihat, ya. Kita minta anak kita itu memahami dulu perasaannya. Perasaannya apa? Kecewa. Perasaannya apa? Sedih. Nah, kalau kita sudah tahu dia mengalami sedih, kita akan bisa merekognisi kepada anak kita. Sedih ini muncul kenapa? Oh ya karena saya terjatuh. Oh karena saya merasa bersalah, kan gitu. Sedih karena bersalah ini mau diteruskan atau tidak? Nah, baru kita mengarah ke apa namanya anjuran, ya. Jangan anjuran di awal seperti itu.
Begitu Romo. Wah, ini menarik ya. Berarti sebenarnya memang eh, apa namanya? Romo Frankie sebagai kepala keluarga adalah sebuah sumber ya, sumber yang memberikan air untuk anak itu sendiri sehingga anak itu bisa mendapat pemahaman. Dan di sini juga saya mendengar cerita Romo kalau Romo itu sangat sabar ya dalam mendidik anak sehingga mengetahui akan permasalahannya. Oke, tapi menariknya begini Romo. Eh, kalau misalnya kita di rumah ya, di rumah kita mendidiknya seperti itu. Tapi kita pasti mengetahui kalau misalnya kalau di luar ya, di luar dari kita dalam tanda kutip sekolah, bahkan tadi Romo sendiri pun bilang kalau sekolah minggu itu tidak efisien karena terkadang itu tuh lebih enak berkumpul sama keluarga. Mungkin pertama asal keluarga, tapi ya mungkin menurut pendapat pribadi saya itu karena apa namanya cara edukasi ya. Nah, jadi pertanyaan begini Romo. Jadi kan kita kan tahu bahwa pendidikan Buddhism kan terkadang kan memakai cara yang konvensional ya. Maksud saya ada yang tidak up to date. Sementara kita kan zamannya kan teknologi, ada transisi di sini dan juga ada namanya Gen Z kan. Nah, jadi pertanyaan begini Romo. Jadi menurut Romo tuh bagaimana pandangan Romo mengenai pendidikan Buddhism hari ini? Dan kalau memang begitu, apa upaya terbaik kita untuk memajukan pendidikan Buddhism? Pendidikan Buddhism mungkin dari kurikulum, mungkin dari guru, mungkin dari komunitas, mungkin dari digital. Ya silakan Romo, karena ini terluas boleh satu persatu atau silakan waktunya bebas Romo. Baik, kita perlu tahu sejarah sekolah minggu. Judulnya aja jelas, sekolah minggu ini judul dari teman kita, tetangga teman kita atau agama lain kan. Kita memberi judul aja mirip sama apa judul dari kegiatan pendidikan anak di hari Minggu di pada umat agama lain. Jadi dari judul aja kita udah tahu bahwa kita ini tidak sekreatif agama lain ya secara kritikan saya. Tapi yang jelas kebutuhan ya, tidak semua orang tua bisa mendidik anak dengan cara yang efisien dan efektif. Maka memerlukan namanya sekolah mingguan ya. Kalau saya memberi apa namanya usulan kepada para petinggi waktu itu, eh, jangan judulnya sekolah minggu, Sunday morning school itu bukan apa Sunday school ya, bukan cita rasa Buddhis. Kalau cita rasa Buddhis itu sekolah mingguan, karena di desa, saya pernah mengisi di desa di pegunungan di daerah Jawa Tengah sana, mereka kegiatannya malah hari Rabu, bukan hari Minggu, karena Minggu mereka harus panen raya atau ada kalangan untuk jualan segala macam. Maka mereka kegiatan Rabu. Oleh karena itu adalah baik judulnya adalah sekolah mingguan ya, atau sekolah yang untuk pendidikan dasar Buddhis yang sifatnya eh, apa weekly ya. Nah, kebutuhan weekly school ini memang sangat penting untuk beberapa orang tua. Silakan tetap dijalankan. Lalu bagaimana kurikulum dan bagaimana pendidikan yang baik? Tidak ada yang terbaik memang, tetapi seperti Romo Sigi katakan, yang paling penting adalah pendidiknya harus di training. Jangan sampai pendidikan apa namanya pengajar ya, pengajar atau guru sekolah mingguan ini eh, seperti saya waktu itu, saya masih SMA ya, saya dilibatkan menjadi guru sekolah mingguan dan akhirnya gimana? Ya kita otodidak ya, otodidak itu dalam arti ada ancaman, ada apa suara yang keras karena kita nggak belajar tentang edukasi dalam hal ini bagaimana memberikan delivery informasi kita nggak diajarin, teknik-tekniknya juga nggak diajarin. Nah ini kesalahan kita dalam arti kesalahan di manajemen atau sistem manajemen di wihara kita yang notabene sepertinya terpaksa mengadakan sekolah mingguan daripada nggak ada kegiatan. Kalaupun terpaksa, ayo dibina dengan baik. Karena saya juga di Jogja ini, saya juga pernah membina pengurus sekolah mingguan. Jadi saya melakukan kayak seperti apa berbagi informasi bahwa para pengurus sekolah mingguan ini ibu-ibu ya. Saya apa sharing tentang bagaimana merekrutmen guru, lalu guru-gurunya yang sudah direkrut saya latih bagaimana pendekatan kepada anak, filosofi pendidikan sederhananya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Nah, itu perlu kita latih ya, jangan sampai dibiarkan terus akhirnya eh, apa anak-anak kita jadi korban. Korban apa? Ketakutan sama gurunya. Ya, mereka pernah bilang juga, wah,
sekolah sudah bikin susah. Ini tambah hari Minggu juga tambah susah. Iya. Ada PR lagi, mana duduknya harus tertib kayak di sekolah. Nggak ada yang fun-funnya sama sekali. Nah, mereka akhirnya apa? Malas ke sekolah minggunya. Sekolah mingguannya dia malas datang. Karena apa? Tadi guru yang mengajar itu tidak dilatih bahwa sekolah mingguan itu adalah hari itu hari Minggu satu, kedua mereka nggak harus bayar, ketiga itu pun mereka datang sukarela ya. Tapi kalau dengan intimidasi maka lama-lama sekolah mingguan itu akan sepi. Nah, ini koreksinya. Jadi pendekatannya seperti apa seharusnya? Yang sederhana aja, make it fun gitu loh. Bikin kelasnya itu menyenangkan, bisa main bareng, makan bersama, terus bisa cerita. No, dah harus ada teori karena nanti nanti juga mereka belajar kok teorinya. Nggak usah harus kasih teori Abhidharma untuk anak sekolah minggu. Waduh, repot. Suta-suta berat, dah usah. Terus 31 alam kehidupan, aduh, dah usah. Minimal mereka cinta dulu komunitasnya. Ini loh, teman-teman Buddha, teman-teman beragama Buddha itu banyak loh kalau di sini. Lihat tuh, mereka kenal, bisa kalau apa yang SMP bisa WA-WA-an, bisa ngobrol. Yang penting itu dulu. Karena orientasi kita sekali lagi untuk sekolah mingguan adalah bukan ajarannya, tapi lebih kepada em, engagement dengan Buddhismnya. Itu dulu Romo Singgi. Ya, menarik engagementnya ya, karena itu termasuk salah satu di list pertanyaan saya. Mengapa anak-anak condong tidak suka kepada guru yang galak? Ya, karena edukasinya. Jadi tadi seperti kata Romo, bahwa sekolah minggu tuh harus dibikin fun terlebih dahulu ya. Nah, tapi begini, Romo. Em, Bagaimana sekolah atau sebagai orang tua itu membuat hal dan pengetahuan tentang Buddhism? Maksudnya tuh, apakah anak harus belajar sendiri? Maksudnya tuh, kalau kita bicara mengenai cita rasa Buddhism itu kan, terkadang kan anak itu kan harus mendapatkannya sendiri ya. Sepertinya, misal contoh gini, kita bilang nasi goreng itu enak. Tapi kan kita kan tidak merasakannya. Jadi seperti Dhamma Indah, kita harus rasakan dulu baru kita bisa merasa. Nah, jadi maksudnya bagaimana anak itu tuh keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu bahwa itu adalah real kayak gitu dan dia bukan hanya menyenangkan orang tua atau bahkan guru atau hanya sekedar untuk mendapat nilai kayak gitu. Ya gimana Romo, silakan. Ya, pendekatan humanistik itu penting sekali dalam pembelajaran hari ini ya. Maka kita kalau belajar psikologi pun, psikologi itu sangat berkembang hari ini, sudah mengarah ke humanistik, psikologi positif, dan artinya kemanusiaan itu menjadi penting untuk dimaknai. Nah, untuk kepada anak sendiri, ya prinsipnya persis seperti kita. Kita kalau mau belajar sesuatu karena suka, ya suka itu harus dimunculkan. Kita kalau suka sama guru, misalnya Romo Singgi. Romo Singgi pasti kalau sekolah ingat cuma dua macam guru. Guru yang paling nggak disuka sama guru yang paling disuka. Benar kan ya? Guru yang tengah-tengah kita lupa. Siapa ya? Biasanya kita lupa. Ya, maka guru yang sangat memberi inspiratif sama guru yang nyebelin. Ya, mau lihat mukanya aja sebel. Lihat bayangannya aja menakutkan. Nah, itu pasti guru yang paling kita ingat. Nah, orang tua tentu kalau mengajarkan Buddha Dhamma, jadilah guru yang menyenangkan bagi anak. Nah, supaya kita bisa menyenangkan, pertama kali yang kita kedepankan adalah rasa aman dan nyaman dulu kepada anak kita. Apakah kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh anak kita? Kalau enggak, boro-boro ajarannya. Nah, supaya kita ditunggu oleh anak kita, gimana? Ya tentu kita sering kontak sama dia. Kita punya quality time dengan anak kita. Bermain sama dia, berdialog dengan dia. Terus kalau dia apa ada kemajuan kita kasih surprise ya, hadiah-hadiah kecil. Terus kita apa istilahnya bercanda dengan dia ya. Terus menemani dia belajar. Nah, ketika kita disukai oleh anak kita, apapun yang kita katakan, anak kita akan serap pasti. Ya, nggak mungkin nggak. Jadi, misalnya saya seperti hari ini dengan anak saya. Jadi saya katakan, El, ajaran Buddha yang paling menarik menurut Papi itu tentang karma, El. Oh, kenapa, Pi? Ya, karma itu tanggung jawab, El. Oh, gitu ya, Pi. Maksudnya, Pi? Nah, tanggung jawab tuh gini. Kalau El, apa namanya,
bicara tidak betul atau bicara kasar, maka betul L bicara itu membuat orang terluka. Tapi orang itu akan membalas nggak L? Balas Pi. Nah, itu bagian dari karma sederhana. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, kecil atau besar, itu kita harus bertanggung jawab L. Maka hati-hati melakukan perbuatan. Baiknya adalah mendingan kita apa namanya tidak mengganggu daripada kalau kita melakukan sesuatu mengganggu orang lain. Lalu L sering berbagi, ya apapun yang L punya lebih bagi seperti itu. Nah, jadi munculkan dulu rasa nyaman anak kita kepada kita. Kita tidak bisa mengajarkan sesuatu yang dalam tanpa kita memberi area nyaman. Ini seperti teori hierarki need-nya Maslow, ya, seorang pakar psikologi humanistik. Bapak Maslow bilang sebelum orang bisa aktualisasi diri itu adalah kondisi mental tertinggi di apa di manusia atau pada manusia, yaitu ketika mereka mau mempelajari sesuatu yang lebih serius, yang lebih dalam, lebih luhur. Nah, sebelum menuju ke aktualisasi, mereka perlu ada namanya basic need-nya. Basic need-nya apa? Ya rasa nyaman, rasa apa? Aman, rasa apa? Cukup, rasa apa namanya? Disayang, dihargai. Nah, seperti itu Romo Singgi. Oke, menarik Romo ya. Dan kita langsung melanjut ke pertanyaan saya berikutnya Romo. Jadi rasa nyaman, rasa aman ya Romo ya. Gini Romo, kalau misalnya kita kan misalnya gini, ada ini misalnya saya bicara teman saya, dia punya dua anak ini karakternya berbeda-beda ya Romo ya. Ada yang satu keras, ada yang satu nurut. Nah jadi pertanyaan gini Romo, bagaimana memilih metode yang tepat untuk anak kita Romo, sehingga dia bisa sehingga dia bisa nyaman itu. Terkadang kan nyaman dan aman itu kan terkadang kan kita kan misalnya gini, kita kita berharap anak itu aman dan nyaman. Tapi terkadang tuh kita mencoba berbagai cara tapi ada yang nggak masuk itu. Mungkin pertanyaan juga mewakili yang lain ya. Karena terkadang di zaman sekarang pun juga tetap ada orang tua tuh yang untuk masuk ke anak itu mungkin dia agak sulit karena dia kurang mengerti caranya. Jadi ini mata pertanyaan tadi Romo. Bagaimana memilih metode yang tepat untuk anak kita Romo? Silakan Romo. Baik. Metode yang paling tepat untuk anak kita yang sangat-sangat apa namanya mayoritas berhasil yaitu quality time, waktu bersama sama anak. Jadi dimulai dari sejak dia lahir, ya. Pertanyaan kita kadangkala kita itu mulai aktif dengan anak kita itu ketika dia sudah bisa bicara, ya. Waktu dia masih baik sering dititip mertua, orang tua kita, terus kita sibuk bekerja. Padahal rekaman-rekaman memori anak kita itu dimulai dari sejak dia di kandungan, lalu kemudian dia lahir, lalu kemudian sampai usia dia sebelum pubertas, ya. Nah, rekaman-rekaman ini kadang orang tua mengabaikan ketika dia masih bayi, masih bayi nggak mungkin tahu lah gitu kan, titip aja orang tua, titip mertua segala macam. Oh tidak, sejak itulah anak-anak memahami siapa yang paling apa namanya membuat dia nyaman, ya. Nah, itu pertama. Tapi kalau saya nggak sempat gimana Pak? Sudah lewat, sudah kadung gitu ya. Ya kalau sudah lewat sampai di akhirnya usia anak, ya kita harus lebih banyak lagi dengan dia. Lebih banyak dengan dia itu artinya gini, cukup hadir bersama dia, tidak usah mengusik. Tidak usah mengusik tuh dalam arti gini, yuk main dengan papi misalnya kan. Dah, papi boleh bersama L. Papi mau bersama L di sini. Boleh pi. Nah, terus ikut aja dia lagi apa. Tunggu dia ajak ya, pasti dia ajak nantinya. Pi mau main ini yuk. Apa? Main kartu pi. Yuk main kartu. Ayo main kartu ya. Main kartu. Nah, quality time bersama anak ini apa namanya sangat-sangat berarti buat anak karena anak-anak itu tidak mencari, ya, atau tidak menjadi bangga kalau orang tuanya tuh presiden atau direktur. Dia nggak pernah mau tahu itu. Yang dia tahu kapan papi main sama El lagi. Nah, itu pertama.
quality time. Nah, ketika quality time kita sungguhan, maka kita harus meletakkan semua device kita. Jangan sampai quality time kita masih HP-an, ya, masih WA, masih lihat TV. No, quality time itu only you and me, ya, anak dengan kita. That's all. Jadi kita harus meletakkan semua. Kita bersama dia total 100% dengan dia. Nah, nanti energi kita itu akan terserap. Ya, ingat, hidup ini bukan hanya yang tampak, tapi ada juga yang tak tampak, yaitu energi. Ya, anak itu sangat sensitif dengan energi. Walaupun dia tidak mengerti secara knowledge, tetapi secara feeling, dia tuh dapat energi kita. Oh, ada orang tua bersama dia. Nah, lambat laun kita akan juga menjadi memahami, oh, anak saya itu metode belajarnya itu dengan bermain. Oh, anak saya ini metode belajarnya itu dengan apa namanya, duduk diam. Oh, dengan visual. Oh, dengan mendengar. Nah, itu otomatis akan muncul dan ditemukan secara tidak langsung ketika kita bersama anak kita. Nggak ada bukunya itu. Anda cukup duduk bersama dia, bermain sama dia. Selesai, itu aja. Kamu Singgi. Ya, menarik ya. Berarti ya komunikasi intinya di sini ya Romo ya, balik lagi ya Romo ya. Nah, oke Romo. Eh kalau tapi begini Romo, itu adalah jika orang tua yang menyediakan waktu buat anaknya. Tapi realita kita tahu bahwa tidak semua orang tua tuh bisa menyediakan waktu buat anaknya. Dan maaf dalam tanda kutip itu kalau misalnya kita opposite ya Romo ya, Hmm. pasti banyak dong kejadian eh, anaknya mengerti dhamma di sini. Tapi orang tuanya tuh malah melanggar sila Romo kayak gitu. Bahkan yang mengajar hal yang bertentangan dengan dhamma Romo. Nah, em, anak ini pun juga pasti ada yang namanya tuh luka masa lalu ya Romo ya pasti ya. Luka masa lalu kalau misalnya orang tuanya seperti ini ya Romo kan, dan dia tidak mengerti parenting ya. Jadi kan kita kan berbicara eh, dari orang tua untuk anak Romo. Nah kalau misalnya kita balikin sebaliknya itu bagaimana Romo? Silakan Romo. Iya, eh, sangat sangat beruntung ya kalau anak ada orang tuanya yang damanya nggak kuat. Itu sangat beruntung, Romo Singgi. Kenapa sangat beruntung? Karena Guru Agung Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda ketika itu Bante Ananda bertanya, bagaimana kita bisa berbakti pada orang tua kita? Ananda, yang mulia Ananda, kata kata Guru Agung Buddha, bahkan Anda menggendong mamamu, papamu di sebelah bahu kiri dan kanan selama 100 tahun mengelilingi Gunung Semeru, itu tidak bisa membalas budi baik orang tua kita. Nah, lalu Bante, gimana caranya kalau gitu kita membalas budi baik orang tua? Begini yang mulia Ananda, jika orang tua kita tidak memahami sila, ajarin, kenali itu sila. Kalau dia tahu, bagaimana, Bante? Kalau dia tahu tentang sila, tapi dia tidak tahu tentang bermurah hati, tentang caga, maka ajarin, kenali, lalu ajak orang tua kita mengerti tentang caga, generosity, kemurahan hati. Selain itu apa, Bante? Kalau orang tua kita tidak punya keyakinan tentang hukum anicca, hukum paticca samuppada, hukum karma, hukum cita, apapun hukum yang ada dalam Buddha Dhamma, kenali itu, ajari, beritahu. Selanjutnya apa? Kalau orang tua kita tidak memahami tentang kebijaksanaan, tanya bahwa hidup ini tidak kekal, hidup ini penuh perubahan, ajari, kenali itu. Inilah cara kita berbakti pada orang tua. Nah, oleh karena itu, kalau orang tua kita tanda petik bajingan, berbuat salah banyak, itu sangat bersyukur kita. Kita sangat punya ruang untuk memberikan sila, jaga, sada, banyak kepada orang tua tersebut. Nah, itu. Maka tapi kalau orang tuanya punya seperti Romo Singgi nih, silanya bagus, ya, caganya bagus, panyanya oke, terus juga sadanya oke. Ini anak kita akan bingung nih membalasnya, balas budinya gimana nih? Karena apa? Apa namanya? Orang tuanya seorang pandita. Ini agak repot, kasihan anak kita. Maka kita agak-agak bodoh sedikit lah supaya anak kita bisa berbakti pada
kita. Gitu Romo Singgi. Oke, ya luar biasa ya. Berarti di sini saya wakilkan teman yang mungkin pas sesuai dengan pertanyaan Romo bahwa itu adalah sebuah peluang ya Romo ya, atau opportunity untuk kita lebih mengenalkan Dhamma kepada orang tua ya Romo, pastinya Romo ya. Oke Romo, menarik Romo. Di sini ada pertanyaan yang masuk ke saya tapi disamarin ya Romo ya. Jadi pertanyaan begini Romo, apakah apakah Romo di sini boleh sharing pengalaman Romo mengenai pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar Buddha Dhamma yang Romo harapkan agar murid-murid dan anak bisa belajar. Jadi mungkin maksudnya di sini kan kadang-kadang anak ini kan ya kadang kan mau belajar dhamma, lagi semangat. Kadang anak itu pasti kan males kan kayak gitu atau dia kurang rajin kan. Jadi di sini bolehkah Romo sharing pengalamannya yang baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan ketika belajar Buddha Dhamma, Romo? Baik, Oke, silakan. saya sebagai Dhamma Duta ya, memberikan Dhamma kepada umat Buddha dan non-Buddhism. Ya, saya sebut non-Buddhism juga. Kenapa? Karena saya sering mengisi sesi motivasi, sesi penguatan untuk guru dan segala macam. Dan situ saya selipkan Buddha Dhamma, kan gitu. Karena Buddha Dhamma itu bukan agama sebenarnya, tapi dia sebagai nilai-nilai kehidupan, ya. Maka di luar disebutnya Buddhism. Cuman di Indonesia wajib disebut agama, kan tata konstitusinya berbeda, kan gitu. Nah, suka dukanya bagaimana? Saya nggak pernah ada duka kalau ngajar dhamma. Kenapa? Saya tidak pernah punya harapan kalau orang yang saya ajari untuk berhasil. Nggak ada harapan saya. Karena seorang dhamma duta itu cuma berharap satu. Apa yang diomongkan, dia paham apa yang diomongkan. Kenapa? Karena telinga paling dekat dari seorang dhamma duta itu telinganya sendiri. Jadi kalau saya ngajar salah, saya akan memahami salah. Kalau saya ngajar benar, saya akan memahami benar. Jadi harapan saya cuma ada satu orang di dalam forum itu yang mengerti omongan saya. Siapakah itu? Diri saya sendiri. Sehingga saya tidak pernah merasa kesal atau sedih atau berduka ketika saya mengajar banyak orang tidak memahami. Tidak apa-apa, karena tidak ada batasan waktu untuk belajar itu. Yang paling penting adalah kita yang bicara ini mempelajari apa yang kita sampaikan dan paham serta bisa praktekkan dalam keseharian kita. Sehingga sebagai Dhamma Duta yang ada adalah suka-suka, tidak ada duka suka, tapi yang ada suka-suka. Suka-sukanya apa? Seperti malam ini ya, mungkin one day Romo Singgi yang mengisi, terus saya mengisi. Lalu em, kita diundang nanti di beberapa wihara. Saya sudah di booking 1 tahun sama Sangga Mita di Karawang gitu ya. 1 tahun mereka booking saya. Dan mau nggak mau 1 tahun itu saya harus siapkan materi. Dan akhirnya apa? Suka-suka apa namanya? Menjadi suka buat saya. Kenapa? Saya belajar lagi. Saya buka buku terus tentang Dhamma. Saya juga mengelola Dhamma untuk apa namanya? Kepentingan kehidupan saya. Jadi Em, jika ditanya ada dukanya, ya nggak ada sih, nggak ada. Yang ada cuman suka aja, gitu Romo Singgi. Oke, ya baik Romo ya. Jawabannya sangat baik ya Romo ya karena memang apa ya terkadang kan namanya hidup kan pasti kan ada ininya Romo ya. Jadi kita juga mengetahui bahwa ya suka-suka karena kita menjalankan dhamma ya Romo ya. Oke, baik Romo. Nah, tapi Romo berikutnya Romo ya. Eh kita kan tahu ya Romo ya, generasi generasinya kita ya, saya dan Romo dan pasti generasi Gen Z kan pasti kan berbeda ya Romo ya. Di sini ada namanya gap ya Romo ya. Nah, berbicara mengenai gap ini kita masuk ke teknologi dan cellphone ya Romo ya. Nah, pertanyaannya gini Romo. Eh kan kalau misalnya kita bilang anak-anak ini kan sangat attachment atau sangat melekat kepada gadget dan handphonenya ya. Dia pasti kan sangat melekat dan tergantung. Bahkan berupa video, bahkan kita yang kadang kita orang dewasa pun kadang kita suka game. Nah, jadi pertanyaan gini Romo, eh, apakah umumnya kita pasti
bergantung Romo, kita dan anak kita. Karena pasti kita kan pegang HP, otomatis dong dia melihat kita sebagai role model, dia pasti juga ikut kayak gitu. Nah, apakah di satu masa Romo pernah mungkin detox atau detox HP atau gimana? Karena kita tahu ini ini sesuatu yang attachment. Nah, menurut Romo, pandangan Romo bagaimana Romo? Silakan Romo. Oke, makasih Romo Singgi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah memandang generasi itu berbeda dalam kualitas ya. Saya melihat generasi itu muncul perbedaan itu terjadi karena pendekatan orang tuanya. Saya ingat orang tua saya itu sangat sibuk juga seperti hari ini. Sibuknya mereka itu, tetapi mereka selalu meninggalkan sebuah kalimat sakti. Ingat ya, mama papa kerja susah nih. Kamu harus beneran sekolahnya. Ya selalu ada kalimat sakti itu yang akhirnya melekat kepada kita dan kita akan menghargai bahwa perjuangan mereka tuh setengah mati loh sampai aku bisa sekolah kan itu. Nah orang tua hari ini saya lihat banyak sekali orang orang tua generasi Y yang mendidik anaknya generasi Z itu berpikir begini, aduh dulu mama papa susah, sekarang kamu jangan susah ya, ya apa-apa kamu tak anter ya keluar masuk mobil selalu AC, sekolahnya AC, mobilnya AC, rumahnya AC, akhirnya anaknya alergi AC, ya kan? Dan tubuhnya menjadi apa? Gampang sakit karena manusia itu bukan makhluk AC, manusia itu makhluk alami yang harus kena sinar matahari, kena udara dan segala macam. Nah, kalau saya lihat kritik saya adalah kepada orang tua yang hari ini generasi Y yang apa namanya mendidik atau melahirkan generasi Z. Ya, generasi Z itu muncul karena generasi Y, orang tua generasi Y yang tadi lebih banyak memanjakan anaknya, memberikan smartphone pada usia yang tidak tepat, lalu smartphone tidak diajari cara menggunakannya, mereka mengalihkan tugas mereka karena tidak mau diganggu, akhirnya dikasihlah smartphone. Bagi mereka, smartphone itu menjadi alat yang mujarab untuk tidak mengganggu si orang tua yang juga sibuk dengan smartphone-nya. Ya, di situ artinya apa? Ada satu nilai dasar yang meleset, ya, apa namanya, nilai luhur sebagai orang tua. Apa tujuan kita melahirkan anak kalau bukan untuk menciptakan generasi yang berkualitas? Nah, saya pikir orang tua yang generasi Y yang kurang memahami ini akhirnya terjerumus dengan kemudahan-kemudahan dan dampaknya adalah muncul generasi stroberi yang nggak dikit-dikit cengeng, dikit-dikit nangis, dikit-dikit minta minta ke psikolog gitu ya, minta terapi, terus mewek, terus ujung-ujungnya pengen bunuh diri. Banyak murid-murid saya dulu juga saya tanya di kelas, siapa yang punya rencana mau bunuh diri? Itu banyak yang mengacung tangannya. Dan saya tanya dengan serius, kenapa kamu mau bunuh diri? Karena saya merasa sendiri. Bayangkan, ini persis seperti di Jepang, di negara maju, di mana angka bunuh dirinya itu 10% dari angka kematian. Sehingga muncul menteri, apa namanya, dibuatlah menteri namanya Menteri Kesepian ya, menteri yang mengatasi orang supaya nggak sepi. Kesepian. Nah, inilah dampak dari bukan karena kelahirannya, tapi karena pendekatan orang tua yang tidak tepat, yang tidak memahami nilai, yang menganggap bahwa kenyamanan itu membuat anaknya bisa berkualitas. Oh, tidak. Kita harus belajar dari generasinya Jarum, ya, yang punya Jarum hari ini. Kita harus belajar dengan generasinya Sinarmas, yang punya Sinarmas hari ini. Mereka mendidik anaknya persis, tegas, disiplin, tidak ada manja-manjaan. Anaknya Bill Gates, anaknya Steve Jobs, semua orang-orang besar itu tidak pernah seperti yang kita lakukan, memanja, memberikan smartphone pada usia yang tidak tepat. So, mari orang tua yang muda kembalilah untuk memahami nilai dasar fungsi kita sebagai orang tua, yaitu pendidikan kemandirian, pendidikan apa namanya bebas dari ketergantungan dengan device itu penting. Maka tugas kita itu sebenarnya memperlebar zona nyaman anak kita. Bukan menghilangkan, tapi memperlebar. Dalam arti apa? Perbanyak anak itu aktivitas kreatif, inovasi. Karena ke depan, ya, orang pinter itu tidak lagi dibutuhkan. Karena akan lebih pinter namanya robot dan AI. Tapi orang yang dibutuhkan ke depan adalah orang yang mental baja dan bisa berkolaborasi dengan orang
untuk menyelesaikan sebuah proyek. Gitu Romo Singgi. Ya, baik Romo. Em, Seperti yang tadi Romo bilang bahwa penting ya Romo ya untuk lebih mengerti ya Romo ya untuk mendekatkan diri kepada anak itu sendiri karena ke depan tadi juga poin penting yang saya dapat adalah untuk tidak membanding-bandingkan ya Romo ya. Kadang justru kalau orang membanding-bandingkan dia akan merasa dicap di label seperti itu dan dia menjadi seperti yang diharapkan dari kata-kata itu. Jadi power is powerful. Words is powerful gitu ya Romo ya. Oke Romo. Nah, tapi begini Romo, kalau menurut Romo, bagaimana sih ciri-ciri guru yang bisa dikategorikan berhasil, kreatif, dan dia tuh bisa mengajarkan anak-anaknya itu, baik di rumah, sekolah, wihara, ataupun di lingkungan, kayak gitu Romo. Dan ciri-ciri seperti apakah yang gagal Romo? Jadi di sini boleh dijelaskan dua kategori, yang berhasil dan yang gagal Romo. Silakan Romo. Baik, pengalaman saya sebagai guru matematika, saya selalu mencari murid yang tidak suka matematika, supaya saya tertantang untuk menciptakan matematika itu menyenangkan. Jadi suatu ketika saya dapatlah ya kelompok murid yang memang nggak suka matematika di apa usia SMA, tentu jurusannya kita udah tahu, jurusan sosial, bukan jurusan IPA. Nah, suatu ketika karena saya belajar psikologi pendidikan, saya juga membaca ranking ya. Ranking dari 1 sampai 10 ya yang membuat guru itu menjadi apa namanya? Menarik dan disukai oleh para murid. Ranking 1 itu bukan karena penjelasannya yang apa jelas, rinci gitu ya. Bukan. Pinter, bukan. Oh, apa tegas, bukan. Tapi ranking 1 adalah guru yang bisa melucu. Nah, guru yang humoris. Guru yang datang itu dengan apa candaan yang memecahkan kebekuan. Nah, itu penting. Jadi ranking 1 itu kalau mau jadi guru yang baik ya kita harus bisa menghadirkan suatu yang apa ya santai, rileks ya. Maka saya belajar dari situ. Saya mengajak anak-anak, murid-murid saya, dengan sebuah pertanyaan. Apakah kalian suka matematika? Oh, pasti jawabnya tidak. Kenapa kamu tidak suka matematika? Susah. Susahnya seperti apa? Lalu saya tanya juga, pertama kali kalian merasa tidak suka matematika di usia berapa? Ya kan? Usia SD, kelas 3 gitu kan? Oke. Dan memang berdasarkan riset, matematika mulai tidak disuka itu mulai di kelas 3. Karena di situ ada pelajaran pecahan yang gurunya tidak paham tentang pecahan dibawa secara kontekstual atau kehidupan nyata. Sehingga guru cuma ngajarin samakan penyebut, kali silang, jumlahkan atas bawahnya, dan selesai. Nah, disitulah ternyata ditemukan bahwa matematika menjadi momok karena guru itu mengajarkan dengan tidak menghadirkan kontekstual. Nah, langkah kedua, supaya menyenangkan selain dia bisa melucu, hadirkan kepentingan atau hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak itu atau murid kita terhadap ajaran yang ingin kita bagikan. Kalau kita mengajarkan tentang karma, ya kan, kita hadirkan yang dekat dengan mereka. Anak-anak sebentar lagi Imlek loh. Gimana ya supaya dapat angpau yang banyak? Oh, harus sungkem atau sujud sama papa. Nah, selain sujud kan biasa. Kalian harus basuh kakinya, lap kakinya, lalu berdoa, doakan hal-hal baik kepada papa mama. Lihat aja, nanti angpaunya bisa nambah. Ini karma, nah, kan gitu. Jadi hadirkan bagian kehidupan yang dekat dengan si anak itu. Jangan jauh-jauh karma itu, anak-anak, murid-murid. Ketika kita terlahir kembali, waduh kejauhan, kejauhan. Nanti kalau kita besar, kita menjadi seorang yang kaya raya, kejauhan, kejauhan. Paling dekat dengan mereka. Hadirkan yang paling dekat dengan mereka. Nah, itu guru yang baik. Nah, guru yang buruk gimana? Ya sebaliknya tentu datang sudah menegangkan, ya, menakutkan. Orang sampai kencing celana. Wah, repot itu. Bentak-bentak, suaranya keras ya. Lalu apa yang diajarkan gampang, ulangannya susah. Ya, itulah guru yang tidak menyenangkan.
Ya, mengajar karma terlalu filosofi, padahal yang diajari anak SD yang masih ingusan. Memang guru itu nggak harus pinter. Tugas guru itu bukan menjadi orang pinter. Cukup dia pinter sekolahnya aja. Tapi guru itu harus pandai bagaimana melakukan approachment, pendekatan kepada anak. Dan anak itu adalah manusia, bukan manusia mini, manusia memang sedang berkembang. Dia perlu apa namanya, hal-hal yang lebih konkret, yang dekat dengan dia, bukan yang jauh. Dan dia perlu sosok yang menenangkan, bukan yang menegangkan. Gitu Romo Singgi. Ya, jadi guru butuh sosok yang menyenangkan ya, Romo di sini ya, bukan yang menegangkan ya, Romo ya. Oke, Romo. Em, Kalau menurut Romo, bagaimana Romo? Misalnya begini, Romo. Kita mendidik anak kita supaya menjadi kader Buddhis yang berikutnya ya, pasti ya, yang memiliki pemahaman Dhamma, yang tahu akan hukum sebab akibat dan sebagainya. Tapi, Romo, one day misalnya, anak kita atau murid didik kita, misalnya, berencana dan berkeinginan untuk pindah ke tetangga sebelah, Romo. Karena dia merasa di sana mungkin merasa lebih di welcome, lebih berbeda, mungkin ini lebih cocok. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Romo? Ya tentu em, apa nama itu menjadi kerugian besar bagi pembimas Buddha ya karena pembagian jatah untuk anggaran itu ditentukan oleh jumlah umat ya itu bagi apa namanya pembimas Buddha menjadi masalah besar tapi kalau bagi kehidupan kita kita sebagai orang tua misalnya ya anak kita akhirnya memiliki apa ketertarikan ya dengan ajaran lain. Sebagai orang tua kita harus memastikan satu hal. Apakah itu? Yaitu dia harus lebih bahagia dengan keyakinan yang dipeluk. Menjadi bahagia itu gimana? Artinya dia bisa merealize ya, dia bisa menikmati kehidupannya, dia bisa tetap apa berbagi ya. Seperti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Buddha Dhamma. Salah satunya saya ingat tuh six perception ya. Perfection, seek perfection itu um, salah satunya adalah anak kita masih mau berbagi, anak kita punya meta karuna, anak kita punya panya, ya. Walaupun di tempat lain itu mungkin berbeda di terminologi saja, berbeda dalam penggunaan kata saja. Yang paling penting adalah prakteknya, karena label agama itu ketika kita sudah masuk ke area yang luhur, label agama itu sudah nggak penting, ya. Tapi prakteknya, karena banyak juga umat Buddha yang mencuri, ya, menipu, terus ada kan para biku sendiri yang akhirnya tidak betul hidup kebikuannya, so many things ya. Artinya label agama itu kalau sikap tidak berubah dengan lebih baik ya buat apa label itu? Ya kan? Seperti itu. Kalau terpaksa seperti itu. Tapi kalau enggak ya syukur-syukur enggak. Makanya dari awal ini orang tua hadirlah sebagai sosok orang tua yang menenangkan apa namanya sosok yang penuh kasih sayang, sosok yang penuh peduli sehingga anak-anak akan mengerti wah ini toh Buddha Dhamma yang diajarkan oleh Buddha. Orang-orang mama papaku itu loh luar biasa prakteknya. So, aku akan tetap belajar Buddha Dhamma. Ya, seperti itu. Oke, Romo. Berbicara berbicara mengenai eh, anak yang nyaman ya Romo ya di kalangan Buddha Dhamma. Tapi kita pasti mengetahui bahwa terjadinya pindah itu karena ada ketidakselarasan, karena yang seperti tadi Romo katakan di awal bahwa sebuah role model itu penting ya Romo ya. Jadi seseorang seseorang boleh berbicara, tapi seseorang melihat actionnya Romo, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut Romo. Oke Romo, baik-baik. Baru-baru ini saya menemui sebuah kasus, mungkin saya boleh tanyain kepada Romo. Jadi ini ada satu guru meditasi Romo, real, nyata, guru meditasi. Jadi mungkin guru meditasi ini dalam case ini mencari seorang penerus ya Romo ya, Hmm. mencari seorang penerus. Nah, tapi begini Romo, di case ini anak ini anak ini
berlatih meditasi sudah 1,5 tahun, tapi mendadak ketika pulang, anak tersebut sudah pakai jubah dan statusnya itu adalah samanera ya. Tapi memang anak ini juga hubungan sama orang tuanya juga kurang baik ya, Romo ya. Ya, jadi keras sama keras. Tapi di case ini si anak ini pakai jubah samanera ini tanpa izin dari orang tuanya. Jadi di sini orang tuanya itu tidak mengizinkan. Dan jadi orang tuanya di sini meledak, ya meledak. Dan intinya itu orang tuanya itu mengatakan bahwa wah, ajaran kamu ini tidak benar, kayak gitu. Padahal yang dilatih adalah meditasi, Romo. Nah, jadi kalau menurut Romo bagaimana? Bagaimana sih? Bahwa kan kita kan tahu bahwa di sini ada pengaruh kepada pertama ini sangat besar ya di Romo. Jadi makanya orang tuanya bilang, mamanya bilang kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak ingat dia bisa viralin Romo. Nah, ini kan bagaimana untuk Romo? Ini kan berarti kan ada sesuatu yang memaksa pertama Romo pasti ya. Kedua kan ada sesuatu, kedua kan mungkin ada komunikasi antara orang tua dan anak Romo. Yang Hmm. ketiga mungkin ya di sini juga ada uh, bantainya. Menurut pendapat Romo bagaimana Romo? Iya, kalau secara prosedur kita menjadi samanera kan tentu harus punya tanda tangan orang tua. Yang jadi masalah kan tanda tangannya dipalsukan, ya kan? Dipalsukan, terus apa namanya upacarika melihat, oh sudah ada tanda tangan, ya oke lah kalau gitu, lanjut kan gitu. Nah, tapi ternyata itu adalah tanda tangan palsu. Itu bisa terjadi. Karena kalau orang tua sampai naik pitam dan akhirnya marah-marah, itu pastinya tidak melewati prosedur itu, dalam arti minta tanda tangan secara langsung. Nah, kalau sudah marah seperti itu, naik pitam seperti itu, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya wajar lah orang tua itu kaget ya. Kasih waktu mereka untuk marah. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat orang marah itu kasih dia waktu, jangan dibalas dulu, jangan juga di apa komentari, kasih dia waktu. Selesaikan dia marahnya, selesaikan reaksi apa namanya sangkaranya bereaksi dengan sensasi tubuhnya. Ya, kita cukup dengar aja. Ya, sudah sampai dia marah, dia ngamuk, dia viralkan ya silakan karena itu akan berbalik kepada dirinya sendiri lah. Itu anaknya yang bukan orang lain. Ya, kalau dia viralkan itu kan anaknya sendiri, ya. Orang akan menilai loh, berarti kamu dengan anakmu nggak komunikasi dengan baik, kamu ini viralkan sesuatu yang nggak baik buat anakmu sendiri loh. Dan rekam jejak di digital itu nggak hilang loh teman-teman harus perhatikan loh, nggak hilang Hmm, itu setelah database-nya ada di server manapun. Ya tergantung kita misalnya kalau Instagram mungkin di India atau di Amerika ya karena server Google terbesar itu ada di India kan saat ini. Nah, orang tua harus paham itu. Tapi namanya orang marah ya gitu, pasti mengancam, terus merusak. Namanya marah ya begitu. Nggak ada yang marah tuh halus terus kasih apa kasih maaf yang enggak itu bukan marah. Ya gitu. Itu satu. hmm, Sebagai Buddhis kita harus paham arti marah. Sebagai Buddhis juga kita harus paham orang sedih. Ya, semua reaksi penderitaan itu ya gitu, marah, sedih, kecewa itu kan reaksi penderitaan. Tapi kalau reaksi kebahagiaan itu berbagi, terus cheerful, gembira, terus mau membantu kan gitu. Ya, tanggapnya gitu aja, Romo Singgi. berarti di sini nih dari pendapat Romo bahwa tetap tanggapi seperti biasa ya gitu ya. Jadi maksudnya ini saya hanya mendengar sebuah cerita Romo. Tapi kalau misalnya bisa sama neranya ini bisa pakai jubah tanpa izin, apakah di sini ada kesalahan biku juga berarti gitu kalau menurut Romo? Ya tadi eh, prosedurnya prosedurnya Sangga mesti nggak salah, tapi ada kemungkinan ditipu tanda tangannya. Karena Oh, Sangga mana tahu tanda tangan ini asli atau tidak, ya kan? Karena juga tidak ada kayak digital digital searching kayak apa, misalnya ya, orang tua harus hadir, kayak ambil rapot loh ya, ambil laporan evaluasi orang tua harus hadir. Lalu, kalaupun orang tua hadir, sangganya tahu nggak ini orang tuanya? Bisa juga penipuan, ya kan? Ya karena nggak pernah ketemu, ya kan, kecuali Sangga meminta foto apa namanya foto akte lahir di satu di akte lahir kan ada nama, lalu foto ketika kamu sama orang tuamu di situ kan ada foto orang tuanya, lalu orang tua suruh hadir,
Nah, ini mungkin prosedur harus ditambah lebih ketat jika ada kejadian seperti ini. Tetapi dari sisi Sangga, mereka prosedurnya emang sementara masih sederhana itu. Karena saya pernah jadi biku pun, saya nggak minta tangan orang tua saya. Karena kalau sudah Hmm. 17 tahun ke atas, itu bisa menjadi keputusan pribadi. Kecuali dia masih di bawah 17 ya. Kalau masih di bawah 17 minta izin orang tua. Dan apalagi kalau cuma sama nilai sementara ya itu tidak perlu seserius itu. Cuman kalau menjadi biku tetap itu memang prosedurnya adalah harus tanda tangan orang tua seperti cerita-cerita para biku senior seperti itu. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Em, Mungkin coba saya buka kolom YouTube ya, Romo ya. Apakah ada yang bertanya ya, Romo ya, di sini ya? Yap, yap. Heeh. Baik, Romo. Jadi, kalau misalnya saya sedikit penasaran, Romo. Kalau Romo sendiri itu, apa sih, Romo, nilai-nilai yang Romo selalu tanamin kepada anak-anak Romo? Maksudnya kayak seperti, apakah ada kata-kata repetitif yang Romo lakukan, yang Romo ucapkan tiap hari ke anak, ataukah apakah ada duduk bersama untuk berdoa atau hanya sekedar eh, bareng-bareng gitu mengenai cerita pengalaman Romo. Maksudnya kayak seperti apa Romo melakukan pendekatannya itu kepada anak Romo sendiri gitu dan pemahaman apa yang dia bekal apa yang dia punya kayak gitu Romo, sampai saat ini Romo. Oke, Ya gitu. baik. Makasih pertanyaannya Romo Singgi. Jadi saya sebagai laki-laki dan juga sebagai suami dari istri saya menunjukkan eh, apa namanya seorang laki-laki itu adalah baik jika merawat, menjaga, lalu apa namanya terlibat ya dalam urusan rumah juga. Saya menyapu juga, saya mengepel, saya kasih contoh, saya benerin genteng, saya benerin apa, saya kasih lihat dan saya minta bantu anak saya untuk ambilin kursi lah, ikut terlibat. Saya bersihkan AC. Nah, saya lebih banyak bicara lewat contoh. Karena anak-anak akan lebih cepat belajar itu lewat teladan, bukan lewat teori. Teori itu dia dengar tapi dia nggak paham. Karena kata Lao Tzu ya, guru besar Nabi apa guru besar Tiongkok yang sudah lebih tua dari Guru Agung Buddha, jika jika anak belajar lewat mendengar, dia bisa cepat lupa. Jika anak belajar lewat contoh, dia mungkin akan ingat. Jika anak belajar lewat apa namanya melakukan, dia akan lebih mudah paham. Dan jika anak belajar dengan terlibat langsung, dia bukan hanya paham, dia juga bisa akhirnya melakukan apa yang kita ajarkan seperti itu. Jadi sedikit bicara saya harus begini, jadi seorang laki-laki harus kamu merawat istrinya, anaknya, ndak usah ngomong. Ya, ketika kita makan di luar misalnya kan, ya kita makan kita ajarin cara apa memahami uang ya hemat gitu ya jadi em, diajarkan juga sense of money itu penting kepada anak-anak jadi Buddha Dhamma itu nggak melulu tentang ajaran tentang mencapai nibbana juga tetapi Buddha Dhamma juga mengajarkan bagaimana kita bisa merawat kekayaan kita salah satunya apa hemat ya merawat kekayaan kemudian apa namanya melakukan pengeluaran yang tepat itu juga Buddha Dhamma ajarkan seperti itu. Jadi saya sebagian besar mengajarkan lewat teladan seperti itu Romo Singgi. Hmm, Lewat teladan ya Romo ya. Hmm. Em, Kayak gini Romo. Oke. Kalau misalnya terkadang kita kan tahu bahwa eh oke, saya cerita kemarin deh. Ada teman saya, dia memberikan contoh dan teladan buat anaknya. Nah, tapi anaknya ini baru umur 3 tahun ya. Eh, Si anak ini nendang pembantunya kayak gitu. Terus Hmm. si anak ini nggak mau minta maaf. Sampai papanya itu kasih hukuman ultimatum kalau kamu nggak minta maaf, kamu tidurnya sama Milos. Milos tuh anjingnya kayak gitu. Tidur sama anjing. Jadi nggak sampai 15 detik dia dia mau minta maaf ke pembantu, tapi anaknya ini keras sekali. Bahkan walau dia salah kayak gitu. Nah, tapi kan begini Romo. Pertanyaannya begini Romo. Pertama, apakah hukuman itu penting Romo? Hmm. Kedua, yang dilakukan papanya ini terpaksa
karena bisa mengakibatkan trauma pasti. Tapi di sisi lain kalau nggak dilakuin, anaknya berkeras terhadap hal-hal yang tidak sepatutnya. Nah, dari case ini gimana menurut pendapat Romo? Ya, saya dengan anak saya juga bukan lembut-lembut aja. Ya, suatu ketika em, kelihatan manjanya ya anak saya. Jadi kami, istri saya minta saya temani untuk pergi ke mall gitu kan. Karena istri saya itu rileks kalau ke mall dan itu juga di hari weekend ya. Weekend dalam arti memang libur semua. Anak saya bersikeras tidak mau ikut. Tidak apa-apa saya bilang, nggak harus ikut. Papi cuman ngajak. Kalau papi ajak El nggak ikut, itu pilihan El, nggak apa-apa. Oke, papi mami pergi. Karena papi harus temani istri papi untuk pergi. Loh, papi temani El dong. Loh, nggak bisa. Papi sudah janji sama mami. El tetap aja di rumah, nggak apa-apa. Papi mami pergi. Oke. Nah, lalu dia kira saya cuma ngomong. Akhirnya saya tinggal, saya kunci rumah. Ya, ini HP ditinggal, jadi ada apa-apa bisa telepon papi atau mami. Oke? Dan saya pergi, dikira saya cuma ngomong doang, saya pergi, saya tinggal. Ternyata dia telepon, dia nangis-nangis. Kan? Saya nangis, saya biarkan dia menangis kurang lebih 2-3 menit lah. Terus saya putar balik mobil, saya balik ke rumah. Kenapa nangis? Takut pi gitu. Oke, sekarang tapi kasih pilihan, kamu mau ikut atau di rumah? Ikut pi, ikut sudah, ikut. Kalau ikut tidak ada nangis lagi ya. Karena kalau ikut kamu beneran ikut. Ya, jangan kalau ikut kamu rewel-rewel. Saya nggak mau. Saya akan tinggal kamu di rumah. Kamu harus paham, pilihan itu dibuat karena kamu mau memang milih itu. Kalau kamu sudah pilih, kamu harus selesaikan pilihan itu. Tak bilangan gitu. Bahwa saya juga tidak lembut-lembut karena Dhamma itu mengajarkan kita nggak harus lembut. Guru Agung Buddha juga melihat situasi sangat 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 memperhatikan situasi dan kondisi orang yang ingin belajar. Ya, tidak semua diajarkan dengan cara lembut. Karena ada bagian dari sifat manusia itu yang perlu tanda petik harus tegas. Gitu Romo Singgi. Tetapi Ya, menarik. tetapi Eh, kita tidak boleh sampai membuat anak kita itu terluka. Terluka dalam arti punya probabilitas dia jatuh, punya probabilitas dia bisa apa patah tulang, apa mendapat penyakit, nggak boleh begitu. Harus yang masuk akal seperti itu Romo Singgi. Iya, menarik Romo. Jadi intinya berdasarkan porsinya Romo ya, jangan menghukum berlebihan juga ya Romo di sini ya. Oke Hmm. Romo, Eh, mungkin karena tadi materi singkat dan kita full tanya jawab ya Romo ya. Mungkin tadi adalah akhir, mungkin Romo bisa memberikan sebuah closing statement Romo mengenai acara kita pada hari ini Romo. Silakan Romo. Baik, mengkader anak kita supaya memiliki cita rasa Buddhism atau cita rasa ajaran Buddha Dhamma, itu penting sekali kita laksanakan. Terlebih dahulu tentu kita harus bercermin dulu. Sebagai orang tua, kita harus memastikan kita paham nggak Buddha Dhamma secara praktek ya, bukan secara teori. Karena mengajar anak kita itu bukan dengan teori. Mengajar anak kita itu dengan praktek. Praktek yang paling mudah adalah kita perlu mengembangkan kasih sayang buat diri kita dulu. Kita perlu mengembangkan cinta kasih buat kita dulu. Kita perlu bisa menciptakan kebahagiaan buat kita dulu. Sebelum kita mau berbagi kepada anak kita. Maka jangan sampai dua orang menderita bertemu bersama dengan sampul Buddha Dhamma. Nggak pernah bisa kita mengajarkan atau mengkader Buddha Dhamma seperti itu. Maka kata kunci pertama, beresin dulu pekerjaan rumah kita, yaitu diri kita. Sambil jalan, sambil jalan kita bisa membimbing anak kita. Dengan cara apa? Memberi teladan, bukan dengan teori, bukan dengan paksaan ancaman, tapi memberi teladan. Beri teladan itu seperti apa? Mulai dari membuat nyaman anak kita. Beri kesempatan anak kita nyaman dengan kita. Buat kehadiran kita tuh ditunggu-tunggu oleh anak kita. Kapan mama pulang? Kapan papi pulang? Kapan papi mami bisa bareng kita? Buat itu ditunggu-tunggu. Maka kehadiran kita harus menenangkan, menyenangkan, dan membuat dia menjadi tidak tegang. Oleh karena itu, kalau anak kita sudah merasa nyaman dengan kita, disitulah kita bisa memberikan cita rasa Buddhisme. Cita rasa Buddhisme yang paling sederhana yaitu kasih sayang, cinta kasih.
Setelah itu baru kita bisa masukkan nilai-nilai yang lain, yaitu tentang tanggung jawab karma. Itu penting, mengerti siapa itu Buddha, mengerti apa itu Dhamma, dan mengerti itu apa itu Sangha. Sekali lagi, bukan teori, tapi teladan. Demikian Romo Singgi, terima kasih. Ya, jadi intinya disebutnya adalah sebagai teladan ya Romo ya. Kayak gitu. Oh, sekali lagi Romo Arya Wamsa Franky, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga kebajikan ini melimpah kepada sanak keluarga, teman-teman, makhluk alam petak Dewa. Semoga keluarga Romo Arya Wamsa Franky sehat dan bahagia selalu. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke. Baik, sekarang kita akan menutup acara kita pada hari ini. Silakan kepada operator untuk mengeluarkan patidana ini operator. Ya sekali lagi kita mengundang Romo Arya Wamsa Franky untuk memimpin dengan membacakan patidana Romo. Silakan Romo. Baik, mari kita bersikap tenang, rileks, dan bersikap anjali tentunya. Kita akan membacakan berita pelimpahan jasa. Punya sidani kata sa, ya nanyani kata nime, te sanca bagino hontu, satananta pamanaka, ye piya gunawanta ca, mayang mata pita tayo, dita me capya ditawa, anye maja tawerino, sata titanti lokasming, te buma catuyo nika, pance kaca tuwo kara, sangsaranta bawa bawe. Ya, ini saya pindahin dulu. Niatang Nyatang ye pati daname anumo dantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwe tayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awira suka jiwino kema padanca papontu te sasa si jatang subang. sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Arya Wamsa Franky. Ya, baik Romo Ramani Bapak Ibu semua, mari kita menutup dengan membacakan nama Karapata. Silakan operator. Nama Karapata, syair penghormatan. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawakasang Sangkang Namami Sabbe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, sadu, sadu. Baik, sekali lagi Romo, terima kasih kepada Romo Ayawamsa Franky atas waktu dan kesempatannya. Ya, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga mendapatkan inspirasi dan pencerahan pada hari ini. Oleh karena itu, kami segenap kru Kerabat Kaca dan Masa Kaca Online dan Meta Jember undur diri dan sampai jumpa di dan Masa Kaca Online berikutnya. Oke, silakan pengumuman.